Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa masyarakat kita begitu beragam? Dari bahasa, budaya, hingga tradisi. Semuanya mencerminkan perbedaan etnis yang membentuk identitas kita. Dalam video ini, kita akan membahas diferensiasi etnis. Bagaimana perbedaan ini bisa muncul, dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Secara sederhana, diferensiasi etnis adalah perbedaan yang ada di masyarakat secara etnis ataupun suku bangsa. Perbedaan ini bisa terlihat dari bahasa, adat istiadat, cara berpakaian, hingga sistem kepercayaan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Salah satu suku yang memiliki tradisi unik dan sistem kekerabatan yang kuat adalah suku Batak Toba. Sistem kekerabatan suku Batak Toba yaitu mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal. Istilah kekerabatan suku Batak Toba yang pertama Paranak, kerabat dari pihak laki-laki. 2. Parboro, kerabat dari pihak perempuan. 3. Ito atau Iboto, panggilan kepada saudara laki-laki atau perempuan. 4. Tulang, panggilan kepada saudara laki-laki dari ibu. 5. Amang, panggilan kepada laki-laki yang lebih tua. 6. Inang, panggilan kepada perempuan yang lebih tua. Dan masih banyak lagi. Meskipun semua Batak Toba berasal dari wilayah Sumatera Utara, mereka terbagi dalam beberapa daerah, misal Toba Holbung, daerah pegunungan, dan juga Toba Nasae, daerah pesisir dan lebih terbuka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita akan membahas makanan tradisional. Yang pertama adalah manuk napinadar. Manuk napinadar merupakan ayam kampung yang dimasak dengan bumbu rempah dan darah ayam. Makanan tradisional yang kedua adalah arsik. Arsik adalah ikan mas yang dimasak dengan bumbu khas Batak seperti andaliman dan asam cikala. Makanan tradisional yang ketiga adalah saksang. Saksang merupakan masakan berbahan daging babi atau anjing yang dimasak dengan darah dan bumbu yang biasanya dikonsumsi dalam acara adat. Selanjutnya kita akan membahas rumah adat Batak Toba. Disebut rumah bolon, berbentuk panggung dengan atap melengkung seperti pelana. Dibangun tanpa paku, menggunakan sistem pasak dan ikatan kayu. Dindingnya dihiasi ukiran khas Batak yang melambangkan filosofi kehidupan. Bagian bawah rumah sering digunakan untuk kandang ternak atau menyimpan hasil panen. Selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat pria, baju atasan pria adalah ampe-ampe, bawahannya singkot. Sementara perempuan, atasannya adalah hoba-hoba dan bawahannya adalah HN. Selanjutnya kita akan membahas senjata tradisional. Yang pertama itu adalah pisau halasan. Pisau halasan merupakan pedang yang melambangkan status sosial dan digunakan dalam upacara adat suku Batak Toba. Senjata tradisional yang kedua adalah pisau gajah dompak. Konon digunakan oleh Raja Sisimanga Raja I dan memiliki panjang sekitar 44 cm. Senjata tradisional yang ketiga adalah tunggal panaluan. Tunggal panaluan adalah tongkat sakral yang digunakan oleh dukun atau datu dalam ritual adat. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kebiasaan suku Batak Toba. Yang pertama Dalihan Natolo atau sistem sosial kekerabatan. Misal seperti hula-hula, pihak keluarga istri dihormati seperti orang tua.
Kemudian ada juga dongan sabutuha, sesama marga seperti saudara kandung. Kemudian ada boru, pihak yang memberikan anak perempuan dalam pernikahan, bertanggung jawab dalam upacara adat. Selanjutnya, kebiasaan suku Batak Toba yang kedua adalah menghormati leluhur. Penghormatan kepada leluhur seperti mangokal holi, yaitu pemindahan tulang leluhur ke tempat yang lebih baik. Kebiasaan selanjutnya adalah penggunaan ulos. Memberikan ulos adalah bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang menerimanya. Kemudian, ada juga kebiasaan sebelum menikah, yaitu pasangan harus melalui martopol atau pertunangan secara adat di gereja. Kebiasaan selanjutnya adalah upacara kematian atau saur matua. Jika seseorang meninggal dalam keadaan semua anaknya telah menikah, akan diadakan upacara besar dengan musik gondang. Selanjutnya, kita akan membahas alat musik tradisional suku Batak Toba. Yang pertama adalah serne bolon. Serne bolon ditiup dengan teknik khusus agar suara mengalir tanpa jeda. Terbuat dari kayu sebagai badan utama, dengan bagian corong dibuat dari logam atau tanduk kerbau. Alat musik yang kedua adalah hasapi. Dipetik seperti gitar, terbuat dari kayu, dan senar yang dulu dibuat dari serat alami, tetapi kini lebih sering menggunakan kawat baja tipis. Alat musik yang ketiga adalah ogong atau gong Batak. Cara memainkannya dimainkan dengan pemukul khusus, terbuat dari logam seperti perunggu atau kuningan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tari tradisional suku Batak Toba, yaitu tari tortor. Tari tortor ditampilkan pada upacara adat seperti perkawinan, upacara kematian, pesta budaya, dan diiringi dengan musik gondang. Suku kedua yang akan kita bahas adalah suku Nias. Suku Nias memiliki sistem kekerabatan menganut sistem patrilineal. Suku Nias mengenal sistem mado. Dalam bahasa Batak artinya marga. Wilayah asal suku Nias berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Wilayahnya mencakup Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan kota Gunung Sitoli. Beberapa istilah kebahasaan suku Nias adalah Li Nononihah, bahasa Nias yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, Yahowu, ucapan salam masyarakat suku Nias, Omasidokomo, ungkapan yang menyatakan perasaan sayang kepada orang lain, Bologo Dodo, kata maaf dalam bahasa Nias, Sau Hagolo, kata terima kasih dalam bahasa Nias, dan Tolo, kata tolong dalam bahasa Nias. Dan masih banyak istilah-istilah lain. Selanjutnya, kita akan membahas makanan tradisional suku Nias. Yang pertama ada Ni Owuru. Ni Owuru merupakan daging babi yang diawetkan dengan garam, mirip dendeng. Sering dimakan sebagai lauk sehari-hari. Makanan tradisional yang selanjutnya adalah Lehedalo Nifange. Lehedalo Nifange memiliki rasa seperti rendang. Tidak dijual di warung-warung. Kita hanya bisa menemukan Lehedalo Nifange di acara hajatan saja. Makanan tradisional yang ketiga adalah Gowi Nifufu. Gowi Nifufu merupakan ubi kayu yang dikukus serta banyak dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Selanjutnya kita akan membahas pakaian adat suku Nias. Untuk pria disebut Ohulu, baju tanpa lengan berwarna kuning atau emas dengan hiasan khas. Celana pendek dilengkapi dengan kain penutup atau bahagian. Ada juga kalabubu, kalung khas Nias. Untuk wanita, oroba sio, berupa kain panjang berwarna merah, kuning, dan hitam dengan perhiasan emas. Selanjutnya kita akan membahas senjata tradisional suku Nias. Senjata yang pertama adalah toho. Toho merupakan pedang dengan bilah panjang dan gagang unik.
digunakan dalam perang dan upacara adat. Senjata berikutnya adalah tologo. Tologo merupakan perisai kayu yang digunakan bersama pedang. Selanjutnya, kita akan membahas rumah adat suku Nias, yaitu Omo Hada dan Omo Sebuah. Kedua rumah ini dibangun tanpa paku, menggunakan sistem pasak atau sambungan kayu yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas upacara adat suku Nias. Yang pertama ada Owasa. Owasa merupakan pesta adat besar yang melibatkan penyembelihan hewan dan tari perang. Upacara adat selanjutnya adalah Fahombo atau lompat batu. Fahombo merupakan upacara kedewasaan laki-laki untuk menunjukkan keberanian dan kesiapan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas alat musik tradisional suku Nias, yaitu aramba dan gondra. Aramba berbentuk gong besar dari logam, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada gondra, terbuat dari kayu dan kulit hewan, dimainkan dengan cara dipukul. Kedua alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat, pesta, dan pertunjukan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tari tradisional suku Nias, yaitu tari Maena. Tari Maena merupakan tari massal yang sering ditampilkan dalam upacara adat, pernikahan, dan diiringi dengan musik tradisional. Selain itu ada juga tari Fataele yang merupakan tarian perang yang dilakukan pria, dan juga ada tari Moyo yang meniru gerakan elang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas suku Karo. Istilah kekerabatan suku Karo yang pertama ada Orak Tutur, merupakan istilah panggilan kekerabatan. Yang kedua Turang, merupakan istilah untuk saudara yang dipakai untuk berlainan jenis kelamin. Yang ketiga Senina, merupakan istilah untuk saudara yang berasal dari marga yang sama, dan masih banyak istilah kekerabatan yang lain. Selanjutnya wilayah asal suku Karo. Wilayah asal suku Karo adalah dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan membahas makanan tradisional suku Karo, yaitu babi panggang Karo. Babi panggang Karo merupakan babi panggang yang dipotong kecil-kecil, kemudian ditambah dengan sambal andaliman. Makanan tradisional yang selanjutnya ialah cimpa. Cimpa merupakan kue yang terbuat dari beras ketan, gula, dan kelapa parut. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan disajikan pada acara adat. Makanan tradisional suku Karo selanjutnya adalah pagit-pagit. Pagit-pagit merupakan makanan yang terbuat dari isi perut sapi atau kerbau dan kuahnya berwarna hijau. Selanjutnya kita akan membahas pakaian tradisional suku Karo, yaitu uwis nipes. Dipakai perempuan sebagai selendang dan merupakan simbol kemewahan bagi wanita Karo. Pakaian selanjutnya adalah uwis bekabulu. Uwis bekabulu sering dipakai dalam acara pernikahan dan acara adat lainnya, digunakan oleh laki-laki sebagai simbol kebesaran. Selanjutnya kita akan membahas senjata tradisional suku Karo, yaitu tumbuk lada. Tumbuk lada berukuran kecil dan berasal dari masa kerajaan Aruh. Selain itu, ada juga senjata pisau surit yang berbentuk melengkung sebagai pisau khas Karo. Selanjutnya kita akan membahas rumah adat suku Karo, yaitu rumah Siwalu Jabu. Siwalu Jabu memiliki arti 8 kepala keluarga. Dibangun tanpa menggunakan paku dan atapnya terbuat dari ijuk. Selanjutnya kita akan membahas upacara adat suku Karo, yaitu Cawir Metua. Cawir Metua merupakan upacara untuk orang yang meninggal di usia tua. Selanjutnya kita akan membahas alat musik suku Karo, yaitu sarune dan gendang singanaki. Sarune merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, terbuat dari kayu dan tanduk kerbau. Kemudian ada gendang singanaki, gendang yang terbuat dari kayu dan kulit binatang.
Selanjutnya, kita akan membahas tari tradisional suku Karo, yaitu tari pisau surit. Tari pisau surit merupakan tarian yang digunakan untuk menyambut tamu, dan arti dari pisau surit itu sendiri adalah burung yang bernyanyi. Tarian suku Karo selanjutnya yang akan kita bahas adalah tari landek. Tari landek merupakan konsep penciptaan kesenian yang diawali dengan kebiasaan masyarakat Karo. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung video. Saya sadar mungkin ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materi. Saya minta maaf atas hal itu, dan jika ada yang kurang tepat, jangan ragu untuk berbagi pendapat atau koreksi. Sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya.